sehingga menyesatkan dan membingungkan rakyat. Kita tidak menolak gagasan Anies yang dinilai ndaki-ndaki dan bombastis sekalipun. Tetapi akan menjadi sia-sia kalau akibat tabiat dan kebiasaannya yang suka mempermainkan dan merusak kata-kata, justru pesan-pesan politik yang ingin disampaikan kepada rakyat karena bulat dan gak jelas sehingga cukup membingungkan bahkan menyesatkan. Pakai saja bahasa yang simpel, sederhana, dan membumi sehingga dapat aplaus dan tepuk tangan dari seluruh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat Terminal Budaya yang sangat saya hormati, video orasi politik bakal capres Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang disampaikan pada acara deklarasi dukungan dari relawan Amanat Indonesia alias Anies di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada hari Minggu 7 Mei 2023 yang lalu dinilai publik cenderung bulat, kacau, dan tidak jelas apa yang disampaikan. Potongan video orasi Anies itu pun jadi viral di berbagai platform media sosial. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Sahabat-sahabat Terminal Budaya tercinta yang sangat saya hormati dan saya banggakan, kalau kita cermati, menurut hemat saya ada 5 main idea atau gagasan utama yang sebenarnya ingin disampaikan Anies dalam orasinya itu, yakni kebijakan, narasi, gagasan, karya, dan sumber daya yang dilontarkan Anies dalam upaya untuk mewujudkan kesemakmuran, kesetaraan, dan keadilan. Coba kita cermati lagi orasi Anies berikut ini. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekadar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, karya berbasis gagasan. Dan gagasan tadi adalah kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Kalau boleh diparafrasekan secara bebas, kurang lebih maksudnya seperti berikut ini. Bahwa setiap kebijakan itu harus disusun berdasarkan gagasan atau narasi. Demikian juga halnya dengan karya. Setiap karya harus berbasis narasi atau gagasan. Gagasan yang dimaksud dalam konteks ini adalah yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan kesemakmuran, kesetaraan, dan keadilan. Nah, yang tidak koheren alias nyambung adalah loncatan pernyataan Anies dari soal kebijakan, karya, gagasan, atau narasi langsung meluncur ke soal pembagian sumber daya dengan memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Aduh. Kalau ini sih bukan bahasa yang merakyat, melainkan bahasa planet yang tidak membumi. Banyak rakyat termasuk saya, apa sebenarnya maksud orasi Anies itu? Bingung dan membingungkan. Sementara itu, kita juga pernah menyimak video Anies yang juga viral yang menyatakan bahwa visi dan misi itu hanya imajinasi. Kalau ingin melihat kinerja seorang pemimpin, lihatlah rekam jejaknya. Ini artinya Anies ingin menyatakan bahwa rekam jejak itu jauh lebih utama, lebih penting ketimbang visi yang hanya berupa imajinasi. Dari perbandingan orasi ini saja, Anies terkesan tidak konsisten dalam merawat dan memelihara pikiran dan gagasannya, melompat-lompat tak tentu arah. Kalau orang Jawa mengatakan mencela-mencele esok tempe sore dele. Kekeliruan Anies yang lain adalah menyamakan antara gagasan dan narasi.
Gagasan itu ide atau hasil pemikiran, sedangkan narasi itu multi makna, mempunyai makna yang cukup banyak. Bisa bermakna kisah atau cerita, kisahan atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa, bisa juga bermakna tema suatu karya seni, atau teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara detail dan kronologis. Dapat berupa fiksi maupun non-fiksi yang bertujuan untuk menghibur atau memberikan wawasan kepada pembacanya, yang biasanya ditulis dalam bentuk novel, cerita pendek, biografi, dan lain-lain. Dalam konteks ini, antara narasi dan gagasan itu merupakan lema yang berbeda dan tidak bisa dianggap sebagai sinonim atau persamaan makna kata. Yang lebih fatal, Anies juga membangun struktur kata, dalam hal ini kata bentukan dari kata dasar makmur menjadi kesemakmuran. Dalam ilmu ketatabahasaan maupun linguistik, kata bentukan kesemakmuran itu tidak dikenal. Yang ada adalah kata bentukan makmur mendapatkan imbuhan ke-an sehingga menjadi kemakmuran. Kalau ingin disejajarkan dengan kata kesetaraan dan keadilan, seharusnya menjadi kemakmuran, kesetaraan, dan keadilan. Kalau Anies beranalogi dengan kata bentukan kesetaraan untuk membangun struktur sintaksis kemakmuran menjadi kesemakmuran, jelas keliru karena kata bentukan kesetaraan itu berasal dari kata dasar setara mendapatkan imbuhan ke-an sehingga menjadi kesetaraan. Repot juga kalau Anies yang bakal menjadi capres justru malah memberikan teladan buruk kepada rakyat dengan mempermainkan dan merusak kata-kata berdasarkan gagasannya sendiri tanpa menggunakan sintaksis yang benar sehingga menyesatkan dan membingungkan rakyat. Kita tidak menolak gagasan Anies yang dinilai daki-daki dan bombastis sekalipun. Tetapi akan menjadi sia-sia kalau akibat tabiat dan kebiasaannya yang suka mempermainkan dan merusak kata-kata, justru pesan-pesan politik yang ingin disampaikan kepada rakyat karena bulat dan gak jelas sehingga cukup membingungkan bahkan menyesatkan. Pakai saja bahasa yang simpel, sederhana, dan membumi sehingga dapat aplaus dan tepuk tangan dari seluruh rakyat. Jangan malah suka mengganti kata-kata yang sudah merakyat menjadi kata-kata lain yang makin tidak jelas, seperti korupsi menjadi kelebihan bayar, banjir menjadi air parkir, rumah sakit menjadi rumah sehat, dan lain-lain. Hehehe. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.